Perkenalkan, nama saya Efra Lemba Matoto dengan NIM 218611088. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang perancangan sistem informasi penjualan berbasis web pada barang elektronik. Pendahuluan latar belakang. Di era globalisasi yang semakin canggih, banyak perubahan di dunia ini, terutama pada bidang teknologi informasi yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan saat ini. Semakin banyak media yang digunakan untuk kegiatan pemasaran, terutama media yang sering digunakan saat ini adalah internet. Rumusan masalah, bagaimana perancangan sistem informasi yang akan dibuat. Yang kedua, bagaimana melakukan transaksi jarak jauh yang membuat wilayah pemasaran lebih jauh. Yang ketiga, bagaimana pembayaran dilakukan dari jarak jauh. Batasan masalah, agar dalam permasalahan lebih terarah dan tidak lebih luas. Masalah yang akan dibatasi adalah bagaimana pemesanan barang. Yang kedua, bagaimana penjualannya barang tersebut. Yang ketiga, pembayaran. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk membangun sebuah sistem informasi penjualan yang dapat mempermudah usaha-usaha yang dilakukan tanpa adanya sebuah toko yang besar, dan membantu konsumen dalam penjualan secara jarak jauh. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem informasi penjualan ini dapat membantu usaha-usaha yang kecil dan mengembangkan usaha-usaha. Dengan adanya sistem informasi ini juga dapat memperluas area wilayah pemasaran penjualan, dan konsumen juga dapat melihat data dan informasi serta dapat melakukan transaksi tanpa harus ke lokasi sebuah toko. Teori pendukung. Definisi sistem menurut Abdul Qadir adalah sekumpulan elemen yang saling terkait dan terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan. Menurut Sutabri, sistem mempunyai karakteristik atau sifat tertentu yang dapat mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Tujuan sistem. Menurut Taufik, tujuan sistem merupakan sasaran atau hasil yang diinginkan manusia, tumbuhan, hewan, organisasi, dan lembaga lainnya. Pasti memiliki tujuan yang bermanfaat, minimal bagi dirinya sendiri atau lingkungannya. Data dan informasi. Menurut Surabri, data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan data. Menurut Taufik, adalah suatu yang diberikan untuk kemudian diolah. Bentuk data. Menurut Yakub, data dibagi menjadi 5, yaitu apakah berupa teks, data yang terformat, apakah itu berupa gambar, audio, atau video. Sumber data. Menurut Yakub, sumber data dapat diperoleh dari berbagai sumber. Untuk memperolehnya diklasifikasikan menjadi 2, yaitu internal. Sumbernya adalah orang, penduduk, dan layanan proses. Yang kedua, personal. Personal bukan hanya berupa fakta, tetapi juga dapat mencakup konsep pemikiran dan opini. Yang ketiga, eksternal. Dimulai dari basis data komersial hingga sensor dan satelit. Data ini tersimpan dalam compact disk, flash disk, atau media lainnya dalam bentuk film, suara, atau gambar. Kualitas informasi. Menurut Sutabri, kualitas suatu informasi dibagi menjadi 3, yaitu akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Tepat waktu. Informasi yang akan dikirim harus tepat waktu. Relevan, mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Nilai informasi. Menurut Sutabri, kualitas suatu informasi dibagi menjadi 2, yaitu manfaat, biaya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Nilai informasi. Menurut Sutabri, nilai informasi didasarkan atas 4 sifat, yaitu mudah diperoleh, luas dan lengkap, ketepatan waktu, dan kejelasan.
Definisi sistem informasi. Menurut Taufik, sistem informasi kumpulan sub-subsistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan cara mengolah data dan alat yang namanya komputer, sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi penggunanya. Tujuan tahapan sistem informasi menurut Dermawan terhadap perancangan. Yang pertama, untuk memenuhi pemekaan sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap pada program komputer. Internet. Menurut Simar Mata, internet adalah kelompok atau kumpulan dari jutaan komputer. Penggunaan internet memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Penjualan. Menurut Ginting, penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang, dagangan, atau dari penyerahan pelayanan dalam bursa sebagai bahan pertimbangan. Menurut Sutapri, penjualan adalah perubahan transaksi nilai barang menjadi nilai uang. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini berlangsung dari bulan April sampai Juni 2021. Tempat penelitian ini saya lakukan di toko Julian. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama alat, software, sistem operasi, exam, PHP, Visual Studio Code. Untuk dokumen, PDF, Microsoft Office 2013. Untuk hardware-nya, spesifikasi perangkat yang saya gunakan adalah 1 unit laptop dengan merek Huawei. Alat dan bahan penelitian yang saya gunakan yaitu data produk, data harga, data stok barang, daftar data pelanggan, profil perusahaan, gambar produk, dan tempat penelitian. Jalannya penelitian ada beberapa langkah, yaitu pengumpulan data, analisis sistem, perancangan sistem, pengujian sistem, implementasi sistem. Ya, ini adalah flowchart dari penelitian saya itu dari mulai, kemudian pengumpulan data, kemudian analisis dan perancangan, kemudian implementasi, kemudian pengujian, kemudian pengumpulan dasaran, kemudian laporan, kemudian selesai. Kerangka kerja itu mendeskripsikan masalah, menganalisa masalah, mengumpulkan data, menganalisa sistem berjalan, merancang sistem yang diusulkan, mengimplementasikan sistem yang diusulkan. Ya, ini adalah jadwal penelitian saya dari April. Minggu pertama itu pembuatan proposal, minggu kedua pengumpulan data, minggu ketiga dan keempat analisis sistem. Di bulan Mei, minggu pertama sampai minggu keempat, saya melakukan perancangan dan pembuatan sistem. Di bulan Juni, minggu pertama, saya melakukan tes pada sistem, dengan minggu kedua, minggu ketiga melakukan evaluasi, minggu keempat melakukan implementasi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.